Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad Halili atau Halili saja namanya. Muhammad Halili gitu ya. Iya. Mantan ketua KPU, sekarang jadi anggota. Jadi anggota. Gantian. Saya dulu anggota. Adil, Pak. Adil. Pak, ya mengalir saja. Mengalir ya. Pak Halili ini dulu jajaran Bawaslu, Pak ya. Panwascam. Panwascam. Ya, semacam anak buah Bawaslu. Terus naik jadi ketua KPU. di atas saya. Anggota dulu. Sekarang kan anggota gitu lah. Ya mengalir lah. Yang penting kita mengabdi untuk bangsa dan negara. Betul. Agama. Betul, Pak. Apa kabar Pak Lili? Alhamdulillah sehat gitu lah. Puasa-puasa. Maaf ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, berkah umur ya. Amin. Sukses selalu ya. Amin. Pak Halili ini multi talent, sahabat Bawaslu semua, kiai. Nanti kita minta tausiahnya. Kultum Ramadan ini wajib. Guru bahasa Inggris, sudah dari Arapan ke Inggrisan. Pernah ke Australia, Pak ya? Iya, tahun 2007 ya. Saya belum pernah ke Australia. Ke Perth. Ya, nanti cerita, Pak. Western ya. Terus jadi penyelenggara pemilu luar biasa. Ya. Nah ini Pak, dari kiainya dulu Pak, sebelum kita ngobrol teknis tentang penyelenggaraan pemilu, Bapak ini mungkin dulu kan kiai di rumah ya. Saya sudah pernah nyampe. Mungkin dulu sekolah di mana, mondok di mana, bisa cerita sekilas. Oh iya. Iya, semenjak saya itu lulus SMP ya, sama orang tua itu dimondokkan ya, ke pondok pesantren Banyuanyar gitu ya. Saya kalau tidak keliru masuk pondok itu tahun 93 ya. Iya. 93 sampai keluar itu 2006 ya, karena menikah gitu. Tentu Lama sekali Pak ya, 93 sampai 2006 ya. Ya lumayan 13 tahun. Ya. Lumayan. Makanya jadi kiai. Bukan begiai gitu. Gimana? Jadi kalau di rumah ustad lah, karena ngajar ngaji gitu ya. Kemudian ngajar madrasah gitu, ngajar anak-anak madrasah diniyah itu, mengedukasi mereka ya dengan pendidikan keagamaan tentunya. Mengajar bagaimana anak itu bisa baca Al-Quran dengan baik gitu. Juga seringkali memberikan tausiah, meminta ya ketika diundang ke masyarakat itu. Nah itu salah satu bentuk kegiatan gitu ya. Jadi di pondok itu ya kami belajar banyak hal gitu. Selain belajar tentang bagaimana bisa hidup secara mandiri, kemudian disiplin, kemudian hidup secara teratur, kemudian kami juga belajar bagaimana tidak hanya hard skill juga soft skill ya kami belajar. Tentu ini kan sebagai bekal hidup di masyarakat, hidup di keluarga, bergaul dengan publik gitu. Itu sangat bermanfaat ya, dan sangat saya rasakan sampai saat ini gitu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah
mendidik saya sampai saat ini gitu. Ini jasa yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, oke. Untuk cerita berikutnya yang pernah ke Australia, fasih bahasa Inggris disebut begitu. Mr. Han begitu lagi, betul. Ini kan luar biasa ini, Pak. Dari segi keilmuan keagamaan rampung, paripurna, segi keilmuan internasional juga paripurna. Saya tidak bisa, mungkin bisa sharing, Pak. Sama-sama gitu, ya. Bahasa Inggris itu kan bagi saya itu kan alat sebetulnya, alat komunikasi. Gitu. Kata orang itu kan man arafa lugata qaumin salima min makrihim gitu kan. Barang siapa bisa menguasai bahasa suatu kaum, maka akan selamat dari tipu dayanya itu. Ketika di pondok ya punya kesempatan belajar bahasa Inggris itu. Di pondok Banyuanyar itu. Ya, saya tekuni itu, kemudian ada semacam seleksi untuk kegiatan short course di Australia tahun 2007 itu, dan saya ikut gitu, teman itu tesnya di Surabaya gitu, dan alhamdulillah masuk salah satu peserta yang lulus. Alhamdulillah. Ketika itu Indonesia mengirimkan 5 orang gitu, termasuk salah satunya saya, delegasi dari Pondok Pesantren Banyuanyar ke Perth ya, ke Perth, Western Australia. Ya di sana itu kan kami ngikutin kegiatan short course gitu. Termasuk kegiatan belajar bagaimana caranya mengelola pertanian, peternakan secara profesional misalnya. Jadi ada 2 di sana yang kami tekuni, yaitu berkenaan dengan peternakan dan pertanian begitu. Berapa lama tidak begitu lama begitu, cuma apa yang yang didapat itu sungguh luar biasa begitu. Sering juga buka kursusan atau gimana? Dipanggil Mr. Han tuh gimana? Ada di teman-teman Mr. Han itu. Oh ya, kalau Mr. Han. Mr. Han itu ya, Mister itu kan biasa julukan bagi orang yang tutor ngajar bahasa Inggris gitu, dan sebagainya itu. Saya dipanggil Mr. Han itu kan Holili Ansori ya. Oh, nama Bapak Holili Ansori. Disingkat itu Han itu, nama beken gitu. Hans ya, kasih Hans ya, Holili Ansori gitu. Karena nama yang seringkali dipanggil oleh teman-teman di pondok, kemudian ketika saya kecil itu pemberian orang tua itu kan Holili Ansori gitu. Holili Ansori, tapi di ijazah Muhammad Halili gitu. Oh ya, kalau nama akte yang tetap Muhammad Halili, tapi yang teman-teman panggil hampir setiap hari itu Holili Ansori. Hans. Jadi Muhammad Halili dengan Holili Ansori itu lebih terkenalnya Holili Ansori gitu. Kalau di pondok gitu. Jadi Mr. Han itu panggilan untuk guru bahasa Inggris, karena saya ngajar pernah ngajar selain di pondok juga guru bahasa Inggris di MT SMA, kemudian saya buka kursus bahasa Inggris sampai sekarang. Kalau sekarang karena ada di KPU, sementara masih jadi komisioner ya, masih istirahat gitu. Jadi saya di rumah itu setiap bulan Ramadan itu mengadakan kegiatan pondok Ramadan bahasa Inggris. Sekarang ini? Enggak, sebelum jadi komisioner. Namanya itu Brilliant English House gitu. Di rumah Bapak? Iya, di rumah itu setiap bulan Ramadan itu. Di pesertanya ya mulai dari SD, SMP, SMA, dan sederajat itu, ada yang juga
dari perguruan tinggi, ada juga dari umum gitu. Jadi itu dipanggil Mr. Han karena mungkin ngajar bahasa Inggrisnya itu pakai Mister gitu. Semacam pesantren kilat. Iya. Khusus bahasa Inggris. Itu setiap bulan Ramadan. Pengen saya. Selain Ramadan itu juga setiap hari itu juga buka sebelum jadi komisioner. Sekarang ya istirahat dulu gitu. Pengen juga saya ikut itu. Ya monggo gitu. Kemampuan bahasa Inggris saya di bawah rata-rata. Baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan kata-kata bijak atau hadis ya. Yang tadi siapa yang itu hadis atau pepatah atau semboyan Arab? Apa koil itu, kolal koil gitu. Oh ya. Mungkin ada Pak kata-kata bijak berbahasa Inggris. Nanti dijelaskan terjemahannya. Apa? Kan Bapak guru bahasa Inggris. Kata-kata bijak berbahasa Inggris sampaikan ke para sahabat Bawaslu. Nanti sampai jelaskan. Coba. Kalau bahasa Inggris itu apa? Experience is the best teacher katanya. Iya, pengalaman itu adalah pelajaran paling berharga. Iya, pengalaman guru terbaik. Guru terbaik. Artinya misalnya supaya kita itu misalnya tidak tipu 2 kali, misalnya belajar dari pengalaman itu. Pengalaman menjadi guru terbaik begitu. Nah itu seingat saya itu. Terus Bapak Halili, Ustadz, guru bahasa Inggris, jadi penyelenggara pemilu ya. Sekarang jadi penyelenggara gitu. Awal mula jadi penyelenggara hingga jadi ketua KPU, sekarang iya. Gimana Pak ceritanya dulu? Iya, saya kan ketua tertarik dengan kepemiluan dan demokrasi. Saya mulai terjun di penyelenggara itu di tahun 2004 itu. 2004 itu saat itu menjabat KPPS itu dari bawah itu. Iya. Dari menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS ya. Iya di kampung. TPS apa ya. Di pondok atau di desa? Di pondok saat itu. Oh, KPPS pesantren. Ya, di TPS pesantren khusus. Ya, di tempat pemungutan suara itu. Jadi itu kemudian jadi PPK, tapi anggota 2008 ya, pilkada itu. Pilkada ya. Pakong atau Pakong ya, Pakong itu. Panitia pemilihan kecamatan itu. Sampai pilkada, kemudian pileg juga. 2009. Setelah PPK berkesempatan jadi anak buah sampean Panwascam. Di Panwascam gitu ya. Ya Panwascam ya ketua. Tahun 2018-19. Iya 2018-19 ya. Iya pengawas kecamatan. Panitia pengawas kecamatan Panwascam. Jadi ini luar biasa dan 2019 terpilih ya sebagai komisioner KPU ya. Dan diamanati ketua oleh Pleno. Ya. Selama 2019-2024 dan alhamdulillah terpilih lagi untuk periode kedua, periode 2024 sampai 2029 sebagai divisi ya, ketua divisi perencanaan data dan informasi gitu. Divisi perencanaan data dan informasi. Komisioner ya. KPU, Kordif gitu ya. Ketua divisi atau divisi ya. Divisi. Di KPU itu apa divisi? Sembilan kalau ketuanya. Ketua divisi. Di KPU itu kan ada 5 anggota gitu. Jadi ketua itu merangkap divisi KUL ya. Keuangan umum, logistik dan rumah tangga. Kemudian divisi Sosdikle, Parmas dan SDM. Kemudian ada divisi teknis penyelenggaraan. Kemudian ada divisi hukum pengawasan dan divisi perencanaan data dan informasi. Jadi 5 komisioner itu mempunyai mengampu divisi dari masing-masing begitu. Dan saya
di divisi perencanaan data dan informasi. Jadi di KPU itu ketua juga pegang divisi. Iya. Dulu Bapak waktu ketua juga pegang. Pegang divisi KUL. Keuangan. Kalau di Bawaslu beda. Ketua agak pegang divisi. Oh gitu ya. Di divisi milik 4 anggota yang lain. Jadi agak santai kita. Tapi tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Oke. Pak Halili sebagai divisi perencanaan data dan informasi. Apa saja tugas Bapak di situ? Untuk perencanaan tentu kami itu melakukan penjabaran berkaitan dengan anggaran kegiatan di KPU itu. Kemudian di samping itu melakukan ini di kan ada 2 ketua divisi perencanaan dan data informasi. Kemudian yang bagian perencanaan itu merencanakan kebutuhan anggaran atau biaya untuk pelaksanaan pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi yang kalau pemilu bukan Bapak. Jadi kalau pilkada kami yang menyusun anggaran sendiri gitu. Itu khusus pilkada di pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten. Kalau di provinsi kan provinsi yang menyusun anggaran pilkada itu. Nah, itu yang divisi perencanaan. Kemudian di data dan informasi itu ya salah satunya itu adalah penyusunan data pemilih gitu. Jadi yang salah satu kegiatan itu yang berlanjut sampai saat ini adalah PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu termasuk kegiatan di divisi perencanaan data dan informasi. Di bagian informasi ya mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Pamekasan. Baik, ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu terus dilakukan ya, walaupun di luar tahapan. Iya. Seperti apa itu? Yang dikerjakan KPU? Jadi pemutahiran data pemilih itu kan tidak hanya dilakukan pada saat tahapan. Di luar tahapan kayak sekarang itu tetap kita lakukan. Tentu kan ini kan dalam rangka bagaimana menjaga kualitas data pemilih. Kemudian memastikan bahwa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat itu terdaftar sebagai pemilih begitu. Kemudian menjaga bagaimana data itu akurat, kemudian kredibel dan mutakhir. Nah, PDPB ini kan salah satu upaya bagaimana mewujudkan data yang betul-betul akurat, akuntabel dan mutakhir. Dan itu dilaksanakan dalam 1 tahun itu selama 4 kali pleno ya. 4 kali pleno gitu per triwulan. Jadi 4 kali pleno gitu selama 1 tahun. Dan itu dilaksanakan sebelum masa tahapannya, tahapan kedua. Jadi pemutakhiran data pemilih itu kita memperbaharui data pemilih kita. Kemudian setelah disinkronkan data pemilih itu dengan DP4, kemudian kita lakukan pencermatan data. Setelah disinkronkan pencermatan data berkaitan dengan pemilih baru, kemudian pemilih meninggal, pemilih pindah domisili, kemudian TNI Polri, dan pemilih yang usianya 100 tahun lebih gitu. Jadi itu. Jadi misalnya pemilih baru, pemilih baru itu. Jadi ada pemilih yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di pemilu atau belum di 17 tahun ya? belum 17 belum tahun, menikah resmi, belum menikah,
dan baru pertama kali itu. Jadi itu bisa apa? Didaftar sebagai pemilih. Jadi syaratnya pemilih itu kan, pemilih baru kan ya harus 17 tahun. Kalau bukan 17 tahun ya harus pernah nikah. Nikah resmi. Iya nikah. KUA. Ya ke KUA gitu ya. Atau pernah nikah. Ya, pernah nikah itu. Dan warga negara Indonesia. Kalau warga WNA, warga asing itu tidak di luar. Tidak boleh gitu kita masukkan sebagai data. Kalau misalnya warga negara asing misalnya, kami harus menghapusnya dari daftar pemilih kita gitu. Berarti selama 3 bulan ini KPU bekerja, dilaporkan 3 bulanan itu. Iya. Yang dikerjakan KPU mencari pemilih baru, begitu? Kami sudah dapat data dari Kementerian Dalam Negeri, disampaikan oleh KPU. Kemudian kami lakukan pencermatan, kami kelola melalui SIDALIH, Sistem Informasi Data Pemilih. Gitu. Jadi data itu sudah ada dari pusat begitu? Iya. Pemekasan seluruh penduduk. KPU mencermati lewat SIDALIH. Iya. Keakuratannya. Betul. Apa terjun ke lapangan? Begini Ketua. Jadi yang dilakukan pencermatan dan pemutakhiran itu kalau pemilih itu meninggal dunia gitu. Kemudian pemilih itu pindah domisili. Kemudian pemilih baru. Kemudian TNI Polri. Nah, untuk pemilih yang usianya 100 tahun, kita lakukan coktas. Didatangi. Didatangi ke rumahnya. Misalnya si A misalnya, di data kami itu usianya 125 tahun misalnya. Nah, apakah si A ini masih hidup atau sudah meninggal begitu? Nah, kami perlu memverifikasi, memvalidasi gitu. Kami datang ke rumahnya, ketemu dengan pihak keluarga. Ada selama ini. Nah, selama ini yang 100 tahun lebih yang kami lakukan kemarin itu ada 399 orang di 2025 gitu lah. Di atas 100 tahun. Di atas 100 tahun. Ya, ada yang kami lakukan coktas, datangi langsung. Yang bersangkutan itu masih hidup gitu lah. Ada memang yang sudah meninggal dan yang sudah meninggal itu kami coret. Jadi ada yang masih hidup kami tetap masukkan di data itu. Ada juga fakta di lapangan itu orangnya di KTP itu usianya 100 tahun lebih, tetapi faktanya yang bersangkutan masih usianya masih puluhan ya. 80 gitu. Ya, di bawah 100 lah. Cuma di KTP itu di atas 100. Iya, di atas 100 itu fakta di kesalahan awal dulu mungkin. Ya mungkin orang tuanya nulis. Yang nulisnya gitu ketika pembuatan KTP itu ya mungkin kurang teliti atau jika kurang begitu, Pak. Di data 100 lebih tapi setelah KPU cek fakta 80, dilaporkan gimana itu? Kami sampaikan ke yang bersangkutan untuk melaporkan di Dispenduk Capil ya, karena yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan data berkaitan dengan yang bersangkutan itu Dispenduk Capil. Dispenduk Capil. Tetapi kami juga koordinasi. Dengan Dispenduk Capil. Wah, ini ada data orangnya masih belum 100 tahun, tapi di KTP, di data kami itu sudah 100 tahun lebih. Kami koordinasi dan alhamdulillah selama ini koordinasi dengan Dispenduk Capil itu sangat baik, termasuk juga dengan Bawaslu begitu. Kita juga ikut juga ketika coktas. Iya. Kan kita sama-sama penyelenggara, iya, betul. saling mensukseskan, melengkapi.
Begini Pak, tadi Pak Halili menyampaikan di tahun 2025 ada 300 berapa Pak? 99. 399 warga Pamekasan yang didata usianya di atas 100 tahun. 100 tahun ya. Sudah cek ke lapangan. Iya. Hasilnya gimana Pak? Apa klop berkurang atau gimana Pak? Iya, ada yang ini gitu apa? Dari 399 itu data pemilih itu ya memang ada yang meninggal. Kemudian ada yang masih hidup dan ada yang tidak dikenal. Tidak ketahuan alamatnya. Iya, tidak ditemukan data itu. Jadi kalau data tidak ditemukan itu kan masuk kepada data yang tidak padan gitu. Maksudnya orangnya nggak ketahuan di mana. Iya, rumahnya. jadi setelah kami koordinasi dengan pemerintah desa, orangnya nggak ada gitu. Begitu. Oke. Jadi data-data itu kan setelah dilakukan Coktas, ya kami laporkan itu hasilnya seperti apa di pleno gitu. Nah kemudian di tahun 2006 ini kami juga akan melakukan hal yang sama untuk 2 kategori gitu. Jadi pemilih yang pindah domisili, kemudian yang kedua pemilih di atas 100 tahun gitu. Di tahun 2026. 2026 ini. Kapan kira-kira dilakukan? Ya, kami sudah mulai Ketua, sudah mulai melakukan pencermatan data itu. Untuk Coktas kami masih menunggu istilahnya jadwal setelah puasa. Setelah puasa ini. Ya, mohon kami karena nanti akan kami sampaikan secara tertulis begitu terkait dengan kegiatan itu untuk pengawasan dari Bawaslu. Sudah ada data kasar berapa orang? Kami masih melakukan pencermatan baik. sampai saat ini masih belum ketemu di angka berapa, jadi masih proses Ketua. Jadi rencananya nanti rekap April 2026 untuk tingkat kabupaten setelah triwulan pertama. Iya, triwulan pertama itu. Setelah di lapas juga dilakukan pemutahiran seperti ini, warga lapas. Semua data termasuk juga yang di lapas itu kami lakukan updating data. Jadi kami koordinasi dengan lapas kelas 2A, kemudian lapas narkotika itu berkenaan dengan data itu. Tapi yang di lapas itu datanya sangat fleksibel. Karena terus bergerak data itu. Iya. Saya baca berita itu katanya ada WNA di Pamekasan ini. Iya. Betul tidak itu? Yang tidak mau atau tidak bisa untuk menjadi WNI atau gimana? Saya baca berita. Yang WNA itu kalau tidak keliru itu alamatnya di Waru. Iya katanya itu. Orang mana? Bangladesh atau gimana? Dan ceritanya gimana? Itu sudah Ketua. Sudah kami hapus dari data pemilih karena bukan lagi warga negara Indonesia begitu. Jadi orang mana itu aslinya? Kalau di data kami itu Waru, alamatnya Waru. Namanya saya lupa itu. Pernah jadi WNI dia gitu atau gimana? Apakah itu dicatat atau bagaimana? Saya kurang tahu pastinya. Cuma di data kami itu ada warga Waru yang WNA begitu. Jadi kemarin sempat kami dapat informasi dari Bawaslu juga berkaitan dengan itu Ketua. Jadi setelah kami terusi ke bawah, ini sudah dihapus. Dihapus. Dan itu kami juga koordinasi dengan imigrasi. Dengan di Spenduk Capil ya. Kalau ada imigrasi belum itu. Bahkan ada surat ini ya secara tertulis gitu berkaitan dengan bersangkutan bukan lagi sebagai warga negara asing begitu. Jadi itu. Jadi kami pastikan untuk data
yang di KPU Pamekasan itu sudah tidak ada warga negara asing, karena itu termasuk data yang TMS, tidak memenuhi syarat begitu. Dia berarti tinggal di Pamekasan tapi bukan WNI gitu ya? Bukan WNI. Tidak mau menjadi WNI. Iya, karena sudah dihapus datanya gitu lah. Maksudnya yang bersangkutan tidak ada keinginan untuk menjadi WNI begitu. Setelah kurang tahu kayak yang bersangkutan, ya. Yang bersangkutan gitu. Ya, dapat informasi. Oke. Mungkin selama 2025 awal 2026 KPU ketika melakukan PPDB ada temuan-temuan data-data yang seperti apa? Yang tidak valid gimana? KPU? Tentu selama ini ada beberapa kalau temuan kan di Bawaslu temuan Bawaslu. Temuan internal KPU. Ya, yang begitu ada data yang nick-nya itu tidak sama gitu. Ada yang ganda gitu, nick-nya sama tapi orangnya satu gitu. Ada nick-nya sama gitu kan. Jadi ada 2 nick tapi 1 orang gitu. Tinggal dihapus. Iya, tinggal dihapus satunya. Kemudian ada 2 orang tapi milik 1 nick gitu. Orangnya berbeda namanya. Iya, orangnya berbeda, nick-nya 1. Gimana? Dan itu kami koordinasikan. Kalau misalnya ketemu itu kemarin itu ketepatan orang Makong gitu. Tetangga sampean. Iya. Tetangga ya, masuk vakum juga gitu. Nah, kami datangi ke yang bersangkutan, ternyata dia sudah melakukan perubahan KTP. Kami koordinasi ke Dispenduk Capil, sama Dispenduk Capil, ya nick-nya ya ada nick yang baru karena sudah melakukan perekaman yang baru begitu. Jadi memang ada nick yang ganda, ada nick yang 1 nick dimiliki oleh 2 orang dan itu sudah terselesaikan. Juga ada perubahan elemen data, misalnya alamat karena pindah misalnya dari Pademau pindah ke Pakom misalnya, itu perubahan seperti itu karena menikah dan sebagainya, itu bisa terjadi seperti itu. Dan so far untuk kegiatan PDPP itu tidak ada kendala yang berarti. Sudah ya lancar. Alhamdulillah gitu ya. Dan semua rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu sudah kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Dan ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada kawan-kawan Bawaslu. Kerjasamanya selama ini terus mengawasi KPU bagaimana data ini betul-betul berkualitas ya. Betul. Ini sangat luar biasa ya. Dan kami harapkan kerjasama dalam persoalan PDPP ini kita terus jalin ke depan kedua. Jadi kami butuh apa masukan data, misalnya ada pemilih baru, Bawaslu punya data, ada masyarakat melapor ke Bawaslu karena selama beberapa kali pemilu atau pilkada tidak pernah ikut, padahal warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat misalnya melapor ke Bawaslu. Nah, Bawaslu tinggal sampaikan ke KPU dengan bukti dukung KTP ataupun KK. Ya. Jadi prinsipnya KPU itu melayani. Jadi setiap warga negara Indonesia yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih 17 tahun, bukan TNI Polri, kemudian hak pilihnya tidak dicabut. Nah, 17 tahun atau sudah pernah menikah atau kawin, itu mempunyai hak yang sama, punya hak konstitusinya dijamin sebagai pemilih, ya baik itu di pilkada maupun di pemilu begitu. Oke, baik. Ya, kita juga melakukan pengawasan, turun ke lapangan. Tentunya sudah ada beberapa catatan, saran perbaikan sudah kami kirimkan dan terima kasih KPU langsung menindaklanjuti. Terima kasih. Iya. Tujuan kita ini kan bagaimana pemilih ini
tidak amburadul nanti di akhir. Betul, betul. Tujuannya mulia. Menurut kami mulia. Betul. Agar tidak ada DPT yang fiktif segala macam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Halili. Mungkin ada harapan-harapan untuk demokrasi di Pamekasan khususnya. Tentu kami berharap kerjasama dari semua pihak untuk kesuksesan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kami berharap masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih kemudian belum terdaftar sebagai pemilih, mohon informasinya ke KPU, bisa langsung datang ke KPU dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga atau identitas lainnya seperti IKD. Dan itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ketua. IKD itu apa? Baru dengar. Identitas kependudukan digital. Oh, identitas kependudukan digital. Itu ada apa? Baru itu mungkin apa? Enggak, dari produknya Dispenduk Capil itu Ketua. Sama dengan KTP. Oh, ya berbentuk digital itu. KTP digital lah gitu. Gitu. Untuk yang baru-baru mengajukan ini ya. Kalau kita kan sudah golongan tua ini. Bisa diajukan itu ke Dispenduk Capil itu. Oh, saya punya IKD itu. Identitas kependudukan digital itu. Oh, sampean punya? Iya. Mengajukan ke ke Dispenduk Capil itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya KTP lupa di bawah tinggal IKD itu. Oh ya, siap. Oke, kita coba koordinasi. Ini kan sedang bulan puasa sekarang. Iya. Mungkin apa sih pesan-pesan puasa ini, pesan-pesan Ramadan dalam rangka menjaga demokrasi di bangsa ini? Mungkin ada hubungannya antara bulan Ramadan, puasa dengan demokrasi. Kultum ini, Pak Kiai sebagai penutup ini Pak. Tentu di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci ini, mari kita jaga hati, kita ciptakan Pamekasan ini tetap aman, kondusif, jaga ketertiban, begitu ya. Ya kemudian jangan sampai ada ujaran hate speech, kebencian atau sesuatu yang negatif yang bisa menimbulkan ketersinggungan dari orang atau pihak lain. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah bersaudara ya. Bersaudara. Mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif begitu, dan mudah-mudahan ibadah suci Ramadan ini, puasa kita ini dan ibadah-ibadah yang lain ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu mendapat predikat al-muttaqin ya, orang-orang yang bertakwa ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa begitu. Benar-benar takwa. Iya. Takwa sesungguhnya. Takwa yang bukan takwa-takwaan. Bukan takwa-takwaan. Baik, terima kasih Pak Kiai, luar biasa. Kita ini ada dalam acara Sampan. Saatnya mengulas pengawasan. Oh, begitu. Acara kita podcast kita. Sebelum saya mengakhiri, saya punya pertanyaan untuk Pak Halili. Mohon dijawab dengan cepat Pak ya. Nggak usah dipikir Pak ya. Siap. Saya tanya langsung dijawab. Oke, siap. Pakai sarung atau celana? Celana. Kenapa Pak kalau pakai? Karena sekarang pakai celana. Faktanya gitu. Merokok atau ngopi? Merokok. Oke, perokok berarti. Merokok kelas duran gitu. Ketua atau anggota? Anggota sekarang. Kenapa kalau ketua? Sudah pengalaman gitu. Sekarang anggota. Dipanggil Bapak atau Kiai?
Bapak. Sekarang kan Bapak. Oh, gitu. Guru bahasa Inggris atau komisioner? Komisioner. Karena sekarang komisioner ya. Komisioner. Nah, ini terakhir Pak. Cepat Pak ya ini. Iya. KPU atau Bawaslu? KPU. KPU ya, oke. Periode berikutnya Bawaslu. Oh. Saya KPU Pak ya. Terima kasih Pak Lili. Sehat selalu. Terima kasih sahabat Bawaslu. Sampai ketemu di acara sampan berikutnya saatnya mengulas pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu. Masih ingat Pak? Iya. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa.